Jadi berarti pangeran ini tangan, Allah itu punya tangan. Buktinya apa? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Pengertian tangan di situ adalah kekuasaan. Betul nggih? Ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat itu artinya ayat-ayat Allah yang sudah jelas tanpa adanya penjelasan lebih dalam. Tapi kalau ayat-ayat yang mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang perlu penjelasan secara rinci oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Betul nggih? Iki sing critakno mukadimah lho ngene iki, dereng mlebet. Pun. Walladzi nafsi biyadihi, walladzi dan demi zat nafsi yang diriku, jiwaku biyadi berada di tangannya, la khulufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih wangi indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, min rihil miski, dari baunya minyak misik. Biasanya bau mulut orang yang berpuasa ini kan buatan enak ya. Niku mungkin ten akhirat diganti kali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bau yang lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik niku saking wangine leke napa kenemenan iso sampai munek-munek saking wangine nggih misik. Itu adalah fadilah puasa secara umum nggih. Kemudian yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makanannya, wasyarabahu, ta'amahu wasyarabahu, dan minumannya, wasyahwatahu, dan keinginannya, min ajli, karena aku, kata Allah. Karena aku, kata Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, asyamu, puasa itu, li, untukku, kata Allah. Wa ana, dan aku Allah, ajzi, yang berhak untuk memberikan balasan bihi kepada orang yang berpuasa. Berarti poso niku apik napa elek? Apik. Kemudian terusannya hadis sedikit, wal hasanatu, adapun kebaikan, satu kebaikan, bi asyri amthaliha, akan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisal. Ini hadis ini secara umum menerangkan tentang keutamaan puasa. Ini di kitab Sahih Bukhari juz 1. Bab nopo? Bab Kitabus Shaumi, bab menerangkan tentang puasa, halaman 324. Halaman 324. Alhamdulillah enten gunane ngaji Bukhari ini. Lah ngaji ini tahun 88 biar balik. Ketika masih 1 SMA saya. Sampai sekarang sudah berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun. Si kena diwoco ya. Alhamdulillah. Iki keutamaan puasa secara umum ya. Kemudian kita ambil kitab Sahih Muslim juz 1. Ini adalah kitab nomor 3 kesohihannya setelah Al-Quran, Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ini di babu siyamin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghairi Ramadan, bab menerangkan tentang puasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghairi Ramadan, selain di bulan Ramadan. Ini banyak keterangannya ya. Kemudian ada satu hadis begini, diriwayatkan dari Utsman bin Hakim Al-Ansori, sahabat Utsman bin Hakim Al-Ansori. Qala Utsman bin
Hakim Al-Ansori niki berkata, Sa'altu Sa'id bin Zubairin, aku bertanya kepada sahabat Sa'id bin Jubair. Sahabat foto sahabat ini bertanya tentang apa? An saumi Rajab, tentang puasa Rajab. Nahnu kami sinten Utsman bin Hakim tanya kepada Sa'id bin Zubair. Nahnu yauma idzin fi Rajab. Kami pada waktu itu berada di bulan Rajab. Faqala, kemudian berkata Sa'id bin Jubair berkata, sami'tu, aku telah mendengar Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaqulu, sahabat Ibnu Abbas ini berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasumu, puasa di bulan Rajab, hatta nakula, sehingga kami tidak mengatakan la yuftir, seolah-olah Nabi itu nggak pernah berbuka. Koyok-koyok Nabi itu poso terus di bulan Rajab. Wa yuftiru, dan kadang-kadang Nabi itu juga mokel terus, artinya tidak berpuasa. Hatta nakula la yasumu, sampai kami mengatakan seolah-olah Nabi itu nggak pernah puasa. Berarti puasa dalam bulan Rajab itu kadang-kadang dikerjakan oleh Nabi secara banyak puasanya di bulan Rajab, tapi kadang-kadang juga tidak dikerjakan. Kadang-kadang jarang-jarang, ngoten lho Mas Teh. Koyok-koyok Nabi ku lek poso Rajab ora tahu mau mokel. Tapi kadang-kadang Nabi ku mokel terus koyok-koyok ora poso Rajab. Nah, berarti poso Rajab angsal nang mboten? Angsal nggih. Nah, lek delok di YouTube bingung. Tambah banyak yang kita dengarkan niki tambah bingung no. Lah kalau kita gak cari-cari di kitab-kitab hadis besar seperti ini, ya, waduh bingung sendiri lah. Bingung dewe. Ya opo iki genahe? Poso tagah kok sing kene ngomong bid'ah. Yang sudah jelas membid'ahkan itu adalah golongannya Ustadz Badrussalam LC, ya. Kemudian Ustadz Yazid Jawas. Nah, itu, ya. Tuh. Tapi seperti Ustadz Adi Hidayat boleh, Ustadz siapa lagi? Uwas Abdul Somad boleh, Ustadz sinten niku Ar-Razi Hasim boleh, kemudian Ustadz Buya Yahya boleh. Nah, tapi dasarnya, nah, yang penting kita tahu dasarnya. Lek sampean ndelok di YouTube lek karo lah, oh posisi diwaca. Nah, lek ini sampean tak dudui kitabe, bukan berarti saya bawa banyak, cukup saya foto bisa. Tapi lek gwenang nggawa Sahih Muslim nggak usah Bukhari, sampean lah mantep ah. Ya. Nah, iki lho Sahih Muslim halaman sekian, juz 1 halaman sekian. Sahih Bukhari secara umum juz 1 halaman sekian. Jelas nggih? Sudah. Memang ada hadis-hadis yang dipertentangkan itu ada di kitab ini. Nah, ada di kitab namanya Durratun Nasihin. Okay. Ini banyak hadis-hadis yang dipertentangkan. Memang di sini banyak ada ya hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu, ya. Tapi ada penjelasannya. Kita cari lagi penjelasan kitab kecil ini, ya. Namanya Kanzun Najah Wasurur. Dijelaskan di sini tentang hadis yang ada di kitab Durratun Nasihin. Saat ini yang ketiga, kitab yang ketiga yang saya bawa ini adalah Fiqih Sunnah, ya. Fiqih Sunnah ini yang disusun oleh Said Sabiq, ya, mazhab Maliki ini. Ada 3 jilid, ini kebetulan ada di jilid 1 penjelasan tentang bulan-bulan yang dimuliakan. Fiqih Sunnah Said Sabiq juz 1 halaman 382. Ini menerangkan Saumul Ashhuril Hurumi,
puasa bulan-bulan yang dimuliakan. Puasa bulan-bulan yang apa? Yang ada di bulan-bulan yang dimuliakan. Al-ashhurul hurumu, bulan-bulan yang dimuliakan itu satu. Nopo? Di Al-Qur'an enggak ada tadi ya. Oke? Kan enggak ada. Inna iddatasyuhur itna asyara syahron fi kitabillah. Ya. Kemudian minha arbaatun hurum. Di Al-Qur'an surat apa? Surat At-Taubah ayat 36. Mungkin bisa dicek di rumah. Inna iddatasyuhur, sungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, ya. Minha arbaatun hurum, yang 4 bulan ini termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Di Al-Qur'an enggak dijelaskan apa bulane. Nah, dalam fikih sunnah ini dijelaskan al-asyurul hurumu, bulan-bulan yang diharamkan itu adalah Dzulqa'dah. 1 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah niku lek Jawane napa? Tuh, Dzulqa'dah mari Sawal Selo. Nggih. Napa? Selo. Kemudian wa Dzulhijjah. Yang kedua adalah Dzulhijjah besar. Yang keempat wal Muharram, bulan Muharram yang nomor 3. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Selo, besar, Suro. 3 bulan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan, yang berurutan. Yang letaknya itu berurutan. Sawal, Selo, besar, Selo, besar, Suro. Nah, ini kan berurutan ya. Nah, ini termasuk bulan-bulan yang diharamkan, yang muliakan sebagaimana ada di Al-Qur'an secara global. Yang keempat adalah Warojabu, bulan Rajab. Penjelasannya di sini di fikih sunnah, wa yustahabbu, dan disunahkan al-iktsaru, untuk memperbanyak minasyami, melakukan puasa fiha, di dalam bulan-bulan yang dimuliakan. Nama Selo, besar, Suro, Rejab. Ini disunahkan untuk memperbanyak ibadah puasa. Pun nggih, berarti poso Rejab bangsal mboten? Kaya eksal. Maka niku lho gawa lek kula seminggu belajar ini ya. Nggih. Kita coba hari gimana? Mas Agus bateng griya nih, tumpukan ini harus dibaca, harus dicari dan dibaca. Pun terusane masih di fikih sunnah. Ada satu hadis sahih, nggih. Wa an rajulin min bahilati, ada seorang laki-laki dari suku Bahila, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang laki-laki ini mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ana ar-rajulu, saya ini adalah orang laki-laki, alladzi ji'tuka, yang dulu pernah datang kepadamu, amal awali, pada 1 tahun yang kemarin. Amal awali, tahun yang awal kemarin, 1 tahun yang lalu. Kemudian faqala, Nabi bertanya, fama wa yaraka wa qad kunta husnul hayati. Duh, lah kenapa dirimu kok jadi seperti ini, tidak keadaan seperti 1 tahun yang lalu, segar bugar, saiki kok napa kuru lemes, kok ora kaya setahun sing kepungkur, setahun yang lalu. Kemudian orang laki-laki ini menjawab, dia menjawab, ma akal tu to'aman, aku ini tidak pernah makan illa bilailin, kecuali pada malam hari. Berarti poso terus. Tiang niki poso terus. Ketemu mbek Nabi tahun yang lalu itu keadaannya segar bugar. Barang ketemu malih menemui Nabi, keadaannya gak karu-karuan. Ternyata setelah ditanya oleh Nabi,
Dia menjawab, ma'akaltu to'aman, aku tidak makan makanan illa bilailin, kecuali pada waktu malam. Mundu farok tuka, mundu semenjak farok tuka, aku berjumpa dengan engkau 1 tahun yang lalu. Berarti posone wis setahun, Mbak. Pendino kok poso. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh. Tuh, kenjopo enten nih. Wala. Oh, kacalah kok kenjopo kabeh. Nggih kali ngopi, Pak. Kali ngopi. Kok nggih? Kula terusaken. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, 5. Wae berarti. Kula lek maca selawat dijawab rame berarti akeh gitu. Saat ini barengan kali enten acara ten RT 4 ya, jadi banyak yang lewat. 5. Adab tanaf saka, kenapa kamu menyiksa dirimu? Piro sing Kanjeng Nabi, wong poso tok niku dianggap ambek Nabi lapo kon nyiksa awakmu, dikotenaken kali Kanjeng Nabi. Summa qala, kemudian Nabi napa dawuh, sum syahro sobri wa yauman min kulli syahrin, puasalah kamu itu cukup sehari saja di dalam 1 bulan. Kola tiang lani yang ini jawab, orang laki-laki ini menjawab, zidni, jenengan tambah Nabi, jenengan tambah pun mek sedino kula saulan kok dikon poso mek sedino. Fa inna bi kuwatun, sesungguhnya saya ini masih kuat. Lek kon poso mek sedino niku koyoke entengen. Nantang perkara nggih. Kali Nabi dikon poso sedino, saulane sedino ae. Gak mau. Kemudian kola Nabi menjawab, sum yaumaini, wis lek ngono poso saulan iku 2 hari. 2 dino ae. Yang niki sik gak trimo. Kola dia, orang laki-laki berkata, zidni, tambah lagi Nabi, jangan cuma 2 hari. Kola, maka Nabi menjawab, sum minal hurumi, puasalah di bulan-bulan yang dimuliakan, wa atruk, dan sebagian tinggalkan. Akhirnya oleh Nabi disuruh puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Yang dimuliakan ada berapa bulan? 4. Napa mawon? Selo, Besar, Suro, Rejab. Nah, basa Jawa iki mboten napa? Nggih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Selo, Besar, Suro, Rejab. Wis lek ngono posoe sing akeh di bulan-bulan yang dimuliakan, tapi wa atruk, sekali-sekali tinggalkan, ojo poso terus. Kemudian sum minal hurumi wa atruk, sum minal hurumi wa atruk, diulangi sampai 3 kali. Ya, oleh Nabi diulangi sampai 3 kali. Waqala, kemudian Nabi dawuh bi asabihi at-thalathati, dengan memberikan isyarat 3 jari. Ya, nggih. Fadhammuha, yang fadhammuha yang dikumpulkan seperti ini, mboten dijarakaken ngene, tapi di fadhammuha itu dikumpulkan seperti ini. Tsumma arsalaha, kemudian Nabi memerintahkan kepada orang laki-laki itu untuk melakukan puasa, memperbanyak puasa di bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu 4 bulan itu, dan sekali-sekali adalah boleh ditinggalkan. Oke, boleh ditinggalkan. Ada yang menyatakan poso 3 dino ae, wis 3 dino mau kelo 3 dino, maru poso 3 dino. Ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Hadis ini rawahu Ahmadu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, bisanatin jayyidin, dengan sanad yang kuat. Berarti bisa dibuat pegangan. Nanti ya. Berarti puasa di bulan-bulan yang dimuliakan itu adalah sunnah. Boleh memperbanyak puasa di bulan-bulan yang disunahkan. Kemudian ada penjelasan di bawah. Terusannya ini terakhir di kitab fikih sunnah.
Qala Ibnu Hajar. Qala dawuh berkata Ibnu Hajarin, Ibnu Hajar. Kenal kali Ibnu Hajar? Ibnu Hajar dalam Islam itu dikenal ada dua. Satu, itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya seorang ulama besar. Kemudian mempunyai murid namanya Syekh Zakaria Al-Ansori, pengarang kitab fikih besar namanya Fathul Wahhab. Kemudian ini mempunyai murid lagi namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyatakan ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mempunyai predikat Al-Hafidh. Al-Hafidh itu adalah ulama yang hafal hadis 300.000. Padahal Bukhari ini cuma 4.000 berapa. Muslim sama. Berarti hafal kitab hadis berapa itu? Sekitar 4.000 sekian, 4.000 sekian. Belum lagi Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik, kemudian Baihaqi, Sunan Baihaqi, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Itu dihafal semua. Ini namanya Al-Hafidh. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensarai kitab Sahih Bukhari ini. Sahih Bukhari ini 4 jilid disarai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi sekitar 1 meter panjang. Ini Pak. Gue delok tentu kitabnya, aduh kepingin tuku tapi kok larang. Mahal, harganya sekitar 2,5 juta. Itu yang mensarai, yang menjelaskan tentang hadis Bukhari. Ini berkata, qala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, lam yuradda fi fadlihi. Lam yuradda tidak akan tertolak fi fadlihi di dalam puasa Rajab. Wala fi siyamihi dan di dalam puasa Rajab. Jadi tidak akan tertolak. Hadisun sahihun yasluhu lil hujjati. Hadis sahih yang bisa digunakan untuk dalil. Ini fikih sunnah. Berarti puasa Rajab oleh nomor mboten? Wajar ya. Lek ten mriki Mbak. Wah. Fadilah Rajab pol, tapi hadisnya campur. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Yang sekiranya bertentangan dengan hadis sahih, misalkan tentang akidah, maka hadis dhaif tidak boleh digunakan. Hadis dhaif itu bisa digunakan untuk fadhailul a'mal, yaitu amal-amal keutamaan beramal, tapi dasarnya harus ada payung dari hadis sahih seperti Bukhari atau Muslim. Kemudian hadis dhaif itu tidak boleh digunakan untuk menjelaskan tentang akidah. Tidak boleh dijelaskan, tidak boleh dibuat menjelaskan untuk tentang akidah, keyakinan, tauhid, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk menjelaskan tentang halal dan haram. Artinya yang berhubungan dengan fikih, hukum, syariat, Islam. Di sini banyak hadis-hadis yang seperti itu. Penjelasan ini. Waktu lagi. Datang. Mas mulai. Kok nggak dikasih itu bapak-bapak yang di dalam aku enggak. Waduh. Ben nggih, kula terusaken. Kalau kita banyak mendengar di YouTube, melihat di YouTube, mendengar di YouTube, mau macam-macam orang berkomentar tentang puasa Rajab. Orang berkomentar tentang puasa Rajab. Kemudian ada yang melarang tentang hadis ini. Ternyata Mbah Maimun itu sinten? Ini kalau sing ten
ngajenge Abah Marlin dipuasa ngagem yo. Nggih. Ki Haji Maimun Zubair. Itu pengasuh pondok pesantren di Sarang, Jawa Tengah. Gurune Gus Bahak. Lah Gus Bahak pintere kaya ngono. Lah mendah gurune. Ya. Nah, itu loh banyak yang menggunakan hadis-hadis yang seperti ini asalkan tidak terlalu. Maksudnya ada memang yang sudah maudhu itu tidak dipakai. Tapi kalau dhaif karena di Bukhari, di Muslim, di fikih sunnah ada penjelasan-penjelasan payung hukum dari hadis sahih, maka hadis-hadis di bawahnya masih bisa kita gunakan walaupun dhaif, asalkan tidak yang berurusan dengan tauhid, berurusan dengan apa? Halal haram. Nggih. Pun niki hadisnya nggih macam-macam. Lah niki ada satu hadis yang seperti ini. Di sini sandarannya adalah kepada Nabi Muhammad. Nggih. Qala an-nabiyyu, yang berkata di sini adalah kanjeng Nabi. Kalau memang sudah jelas ini kata ulama ya nggak masalah. Tapi kalau ini kata kanjeng Nabi ternyata bukan dari Nabi, maka ini berbahaya. Itu maksudnya ada kebohongan. Contohnya seperti hadis ini. Ini kau pun paham bu, pun paham ya? Saya kalau baca nani mana? Kalau ini bagus hadisnya baik ya, baik. Ini ada satu hadis seperti ini. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah berkata, innahu sungguhnya kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam lam yasum, tidak berpuasa ba'da Ramadhana, sesudah bulan Ramadan, illa Rajaba wa Sya'bana, kecuali puasa, banyak berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab, Sya'ban itu apa? Ruah. Ruah. Nah, ini di mana-mana ada ini, umum ini, banyak kita dengarkan ya. Kemudian ini yang ada perdebatan. Akhraja al-Bukhari wa Muslimun, yang mengeluarkan hadis ini adalah Bukhari dan Muslim, annahu sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad qala alaihi salatu wasalam, kanjeng Nabi dawuh, inna fil jannati, sungguhnya di dalam surga itu, nahrun, ada sungai, yuqalu lahu Rajabu, sungai itu dinamakan sungai Rajab. Ini perdebatan di YouTube, bisa dilihat ya, bisa didengar. Kemudian asyadda bayadon, yang warnanya itu lebih putih, minal labani, dari susu, wa akhla, dan lebih manis, minal asali, dari madu. Man soma yauman, barang siapa yang puasa sehari, min Rajab, di bulan Rajab, saqahullahu, maka Allah akan memberikan minuman itu kepadanya, min dzalikan nahri, dari sungai tersebut. Ini perbuatan rukwami. Kalau di sini bunyinya akhraja al-Bukhari wa Muslimun. Nah, kita cek. Nah, kalau kita mau dicek, ada apa enggak? Kalau enggak ada, berarti pokoknya tambah belajar niku ketok tambah goblok ya. Kalau tambah ngaji, tambah belajar, tambah baca, tambah goblok, tambah goblok, tambah goblok. Nah, dengar di sini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita kumpulkan, kita